Shalom saudara, GKM menyapa kita pada hari ini. Saudara, ada sebuah buku bagus yang saya baca beberapa waktu yang lalu, judulnya The Daniel Dilemma. Judul ini memberikan satu tagline yang berkata, How to Stand Firm and Love Well in a Culture of Compromise. Ini karya Chris Hodges. Buku ini sangat bagus, mengupas tentang bagaimana Daniel, seorang anak Tuhan, yang kehidupannya berada di pembuangan Babel dan Persia, dan kehidupan dia tetap stand firm di dalam kebenaran Tuhan, tetapi dia juga melakukan hal yang sangat baik. Dia mencintai apa yang Tuhan percayakan kepadanya dalam pembuangan di Babel maupun Persia. Dia bekerja dengan baik, dia mengasihi orang-orang yang di sana, dan dia tetap berdiri teguh pada pendirian akan kebenaran. Kemudian bagian buku itu juga mengupas bagaimana kehidupan kita hari ini dalam konteks kehidupan zaman sekarang, bagaimana anak-anak Tuhan itu harus hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kompromi dan tengah dunia yang penuh dengan perubahan-perubahan yang luar biasa. Saudara, ketika membaca buku ini, saya merenungkan satu hal tentang kehidupan Daniel. Ketika di Daniel pasal yang ke-6, di masa tuanya sekalipun gitu, Daniel tetap setia kepada Tuhan. Dan dia berada dalam posisi yang sangat tinggi di antara 3 pejabat tinggi dalam bangsa Persia, Media pada saat itu. Kemudian mereka berusaha untuk menjatuhkan Daniel saat Raja Darius ingin memberikan posisi tertinggi untuk Daniel. Pada saat itu mereka mencari-cari kesalahan Daniel. Dan sampai satu statement yang dikeluarkan oleh salah satu petinggi itu mengatakan begini, di Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 dikatakan, kita tidak akan mendapatkan suatu dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Daniel didapati tidak bercacat dalam pekerjaannya. Daniel didapati baik sekali, bahkan sempurna mungkin di dalam tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Di dalam kepercayaan raja kepadanya juga sangat baik, sekalipun dia adalah bangsa jajahan yang dibawa ke pembuangan. Tetapi dia tetap melakukan dengan sangat baik dan sangat setia dalam kesetiaannya dan kecintaannya kepada Tuhan. Sampai-sampai tidak ada hal yang bisa dikritik dan dijatuhkan dari diri Daniel. Yang mereka lakukan adalah mereka menjatuhkan Daniel dalam hal ibadahnya kepada Tuhan. Mereka menghasut Raja Darius untuk mengeluarkan peraturan yang melarang orang menyembah Allah lain selain Raja Darius itu sendiri. Saudara, apa yang dilakukan oleh Daniel itu menjadi satu bukti bahwa sekalipun di dunia yang penuh dengan kompromi, di dunia yang terus berubah dan terus menggoncang, menekan kehidupan anak-anak Tuhan, kita harus tetap belajar untuk stand firm, berdiri teguh di dalam kebenaran. Daniel gak pusing, Daniel tetap melakukan seperti biasa dia lakukan. Dicatat dalam Daniel pasal yang ke-6. Dia beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, seperti yang biasa ia lakukan. Dan memang betul mereka menjatuhkan Daniel dan Daniel dibuang ke gua singa. Tetapi kita tahu akhir cerita itu menceritakan bahwa happy ending. Singa itu bahkan tidak berani membuka mulutnya untuk menerkam Daniel. Dan nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, membaca buku ini mengingatkan kepada saya kondisi yang sangat relevan dalam kehidupan anak Tuhan hari ini. Banyak anak Tuhan itu bahkan di dalam lembaga Kristen, di dalam kantor-kantor yang isinya orang-orang Kristen, tetap hidup di dalam tekanan. Tapi bagaimana kita tetap bisa stand firm di dalam kebenaran, tapi kita juga belajar untuk love well, gak jadi pahit. Kita bisa stand firm untuk melakukan hal yang benar, jujur, setia, tegas untuk mengatakan apa yang benar dan tidak. Tapi kita juga tetap untuk belajar love well terhadap orang-orang yang mungkin bagi kita jahat, menekan kita, atasan yang gak baik, rekan kerja yang suka menjelek-jelekan kita. How to stand firm and love well in a culture of compromise. Saudara, masih ada gak Daniel di era ini? Terutama dalam kehidupan kita. Apakah orang melihat kita itu dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita melakukan dengan baik? Sekalipun mereka jahat, mereka ingin menjatuhkan kita dengan berbagai cara, gak ada hal yang mereka dapati kecuali satu hal, dalam kesetiaan dan ibadah kita kepada Tuhan. Kita terlalu setia, kita terlalu cinta Tuhan, kita terlalu sempurna, terlalu bersungguh-sungguh dalam pekerjaan kita, sampai gak ada hal yang bisa mereka kritik. Dan mereka menjadikan alasan iman kita
untuk menjadikan kita. Jika demikian, maka bersyukurlah kepada Tuhan, karena engkau berarti terbukti hidup berbeda dari orang-orang pada zaman ini. Saudara, memang tidak selalu apa yang kita alami itu happy ending seperti kisah Daniel. Banyak orang akhirnya kehilangan pekerjaan mereka. Banyak orang dimutasi tanpa sebab. Banyak orang di PHK karena tidak disukai. Tekanan demi tekanan makin besar. Tetapi saudara, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak hidup dalam kebenaran. Untuk tidak stand firm dalam kebenaran dan love well. Karena itulah yang Tuhan ingin kita lakukan dan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Bahkan di tengah-tengah perjalanannya menuju salib, Tuhan Yesus tetap stand firm and love well. Dia mendoakan orang-orang yang melempari dia, menghina dia, dan membuang dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita tidak selalu mudah. Pekerjaan kita mungkin sangat sulit, hati kita mungkin sudah sangat pahit. Tetapi melihat Daniel, bahkan teman-temannya Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka berkata, kami percaya Tuhan kami mampu melepaskan kami. Kalaupun tidak, kami tidak akan menyembah kepada Tuhan lain. Kami akan tetap setia kepada Tuhan lain. Saudaraku, masih adakah Daniel di era ini? Masih adakah Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego di zaman ini? Apakah kita juga menjadi Daniel di era yang terus berubah dan terus berkompromi dengan dosa? Biarlah ini menjadi evaluasi dan refleksi pribadi kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.